Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ayati Ahunalo, kelas B, jurusan Matematika, Program Studi Pendidikan Matematika. Baik, dalam pembuatan video ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Kapita Selekta Matematika. Dalam video ini saya akan membahas persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel dan sistem persamaan linear tiga variabel. Baik, untuk materi pertama yaitu persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel ini, saya membuat peta konsepnya, di mana peta konsepnya ini berisi nilai mutlak. Nah, pada nilai mutlak ini terdapat dua, yaitu pertidaksamaan dan persamaan. Persamaan ini adalah persamaan nilai mutlak linear satu variabel dan pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Nah, untuk dua persamaan ini terdapat penyelesaian. Nah, untuk penyelesaian ini terdapat tiga kemungkinan, yaitu tidak ada penyelesaian, tepat satu penyelesaian, dan banyak penyelesaian. Nah, langsung saja kita masuk pada materi. Yang pertama yaitu terdapat konsep nilai mutlak. Misalnya X bilangan real. Nah, X ini ditulis seperti ini dengan diapit oleh dua garis tegak lurus. Biasanya ini dibaca dengan nilai mutlak X. Dan didefinisikan nilai mutlak X ini menghasilkan dua kemungkinan persamaan, yaitu X jika X besar dari atau sama dengan 0 dan min X jika X kecil dari 0. Definisi di atas dapat diungkap dengan kalimat sehari-hari seperti berikut. Nilai mutlak satu bilangan positif atau 0 adalah atau bilangan itu sendiri. Sedangkan nilai mutlak dari suatu bilangan negatif adalah lawan dari bilangan negatif itu. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa di sini nilai mutlak 1/2 sama dengan 1/2 karena 1/2 besar dari 0 atau 1/2 ini adalah bilangan positif. Nah, di sini juga terdapat nilai mutlak 5 sama dengan 5 karena 5 besar dari 0 atau 5 ini adalah bilangan positif. Dan yang terakhir yaitu nilai mutlak min 3 sama dengan min 3 sama dengan 3 karena min 3 kecil dari 0 dan min 3 adalah bilangan negatif. Selanjutnya kita masuk pada persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Secara matematis, variabel pada umumnya ditulis dengan simbol X, Y, atau Z. Persamaan nilai mutlak linear satu variabel merupakan persamaan nilai mutlak yang hanya menggunakan satu variabel, dan variabel yang biasa digunakan adalah X. Adapun persamaan linear satu variabel ini memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Untuk setiap A, B, C, dan X bilangan real dengan A tidak sama dengan 0 memiliki dua sifat. Yang pertama yaitu jika nilai mutlak AX ditambah B sama dengan C besar dari atau sama dengan 0, maka salah satu sifat berikut yang berlaku. Nah, sifat yang pertama yaitu nilai mutlak AX ditambah B sama dengan C untuk X besar dari atau sama dengan min B per A. Yang kedua yaitu nilai mutlak AX ditambah B sama dengan C untuk X kecil dari min B per A. Sifat kedua yaitu jika nilai mutlak AX ditambah B sama dengan C kecil dari 0, maka tidak ada bilangan real X yang memenuhi persamaan jika AX ditambah B nilai mutlak sama dengan C.
Nah, selanjutnya akan masuk pada contoh soal. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan nilai mutlak X kurang 3 ditambah nilai mutlak 2X dikurang 8 sama dengan 5. Untuk alternatif penyelesaiannya, di sini kita mencari dua persamaan dari masing-masing nilai mutlak. Nah, persamaan yang dihasilkan dari nilai mutlak X kurang 3, yaitu X kurang 3 jika X besar dari atau sama dengan 3, dan min X ditambah 3 jika X kecil dari 0. Nah, selanjutnya yaitu dua persamaan yang dihasilkan dari nilai mutlak 2X kurang 8, yaitu 2X kurang 8 jika X besar dari atau sama dengan 4, dan min 2X ditambah 8 jika X kecil dari 4. Untuk X kecil dari 3, maka bentuk nilai mutlak X kurang 3 ditambah nilai mutlak 2X dikurang 8 sama dengan 5 menjadi min X ditambah 3 dikurang 2X ditambah 8 sama dengan 5 atau X sama dengan 2. Karena X kecil dari 3, maka nilai X sama dengan 2 memenuhi persamaan. Untuk X besar dari atau sama dengan 3 dan kecil dari 4, maka nilai mutlak X dikurang 3 ditambah nilai mutlak 2X dikurang 8 sama dengan 5 menjadi min X dikurang 3, X dikurang 2 ditambah 8 sama dengan 5 atau X sama dengan 0. Karena X kecil atau sama dengan 3 dan besar dari 4, maka tidak ada nilai X yang memenuhi persamaan. Untuk X besar dari atau sama dengan 3, kecil dari 4, maka nilai mutlak X kurang 3 ditambah nilai mutlak 2X dikurang 8 sama dengan 5 menjadi X dikurang 3 dikurang 2X ditambah 8 sama dengan 5 atau X sama dengan 0. Karena X besar dari atau sama dengan 3, kecil dari 4, maka tidak ada nilai X yang memenuhi persamaan. Jadi, untuk penyelesaian dari nilai mutlak X dikurang 3 ditambah nilai mutlak 2X dikurang 8 adalah sama dengan 5, yang memenuhi persamaannya adalah X sama dengan 2 atau X sama dengan 16/3. Selanjutnya kita akan masuk pada pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel merupakan suatu pertidaksamaan nilai mutlak yang hanya menggunakan satu variabel. Biasanya hanya variabel X. Penyelesaian pertidaksamaan linear satu variabel memiliki sifat berbeda-beda. Salah satu tergantung dari tanda pertidaksamaan. Nah, contoh soalnya yaitu selesaikan pertidaksamaan nilai mutlak 2X ditambah 1 besar dari atau sama dengan nilai mutlak X dikurang 3. Adapun alternatif penyelesaiannya di sini menggunakan nilai mutlak X ini sama dengan akar X pangkat 2. Bentuk ini linear, tetapi disajikan sebagai alternatif penyelesaian. Nah, dengan nilai mutlak X ini sama dengan akar 2, sehingga nilai mutlak 2X ditambah 1 besar dari atau sama dengan nilai mutlak X dikurang 3 sama dengan akar 2X ditambah 1 pangkat 2 besar dari atau sama dengan akar X dikurang 3 pangkat 2. Nah, akar 2X ditambah 1 pangkat 2 besar dari atau sama dengan X dikurang 3 pangkat 2 menghasilkan
4x pangkat 2 ditambah 4x ditambah 1 besar dari atau sama dengan x pangkat 2 dikurang 6x ditambah 9. Ini sama dengan 3x pangkat 2 ditambah 10x dikurang 8 besar dari sama dengan 0. 3x dikurang 2 x ditambah 4 besar dari atau sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita masuk pada materi kedua, yaitu peta konsep tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Sistem persamaan linear 3 variabel ini, atau yang disingkat dengan SPLTV, mempunyai 3 metode penyelesaian, yaitu metode eliminasi, substitusi, dan kombinasi keduanya atau metode eliminasi dan substitusi. Selanjutnya kita masuk pada sistem persamaan linear 3 variabel atau yang disingkat dengan SPLTV. Sistem persamaan linear 3 variabel atau disingkat dengan SPLTV ini memiliki pengertian sebagai bentuk perluasan dari sistem persamaan linear 2 variabel. Bedanya, persamaan linear 3 variabel terdiri dari 3 persamaan yang masing-masing persamaan memiliki 3 variabel, misalnya yaitu X, Y, dan Z. Nah, untuk metode penyelesaian pada sistem persamaan linear 3 variabel ini terdapat 3 metode. Yang pertama yaitu metode eliminasi, di mana metode eliminasi ini adalah metode yang dilakukan dengan cara mengeliminasi salah satu variabel sehingga tersisa variabel lain untuk selanjutnya dicari nilai yang memenuhi. Yang kedua yaitu terdapat metode substitusi. Metode substitusi ini adalah penyelesaian yang melibatkan substitusi atau persamaan ke persamaan lainnya. Metode baik digunakan jika salah satu persamaan telah diselesaikan untuk variabel tertentu. Yang terakhir yaitu metode eliminasi dan substitusi. Pada metode ini, antara eliminasi dan substitusi saling dilakukan bersamaan, di mana eliminasi adalah metode yang dilakukan dengan cara mengeliminasi salah satu variabel dari 2 persamaan, kemudian hasil yang didapatkan akan disubstitusikan ke dalam persamaan lain. Baik, kita masuk saja pada contoh soal. Nah, di sini saya mengambil contoh soal dari masing-masing metode penyelesaiannya. Yang pertama yaitu contoh soal metode eliminasi. Tentukan himpunan penyelesaian atau SPLTV berikut dengan menggunakan metode eliminasi. Jadi di sini terdapat 3 persamaan yang akan dicari penyelesaiannya dengan menggunakan metode eliminasi. Persamaan yang pertama yaitu 2x ditambah 5y ditambah 7z sama dengan 3, itu adalah persamaan 1. 3x kurang 4y ditambah z sama dengan min 13, ini adalah persamaan 2. 5x dikurang y dikurang 8z sama dengan 30, ini adalah persamaan 3. Nah, selanjutnya kita masuk pada alternatif penyelesaiannya. Yang pertama yaitu eliminasi y dari persamaan 1 dan 2. Jadi pada langkah pertama ini kita akan mengeliminasi variabel y. Nah, di sini kita tulis persamaannya 2x ditambah 5y ditambah 7z sama dengan 3. Dan persamaan kedua 3x dikurang 4y ditambah z sama dengan min 13. Nah, kenapa di sini kita menggunakan 4 dan 5? Karena untuk menyamakan nilai dari variabel yang akan kita eliminasi. Nah, di sini 4 dikali 2x sama dengan 8x. 4 dikali 5y sama dengan 20y. Di sini 4 dikali 7 sama dengan 28z, dan 4 dikali 3 sama dengan 12.
Begitupun kita lakukan pada persamaan kedua. 5 dikali 3x sama dengan 15x. 5 dikali 4y sama dengan 20y. 5 dikali z sama dengan 5z. Dan 5 dikali min 13 sama dengan min 65. Nah, selanjutnya dari hasil setelah kita mengalihkan persamaan tersebut, kita jumlahkan. Nah, di sini karena 20 ini, 20y adalah memiliki nilai sama dengan persamaan kedua, maka untuk variabel y ini kita eliminasi. Maka 8 ditambah dengan 15x menghasilkan 23x. Sedangkan untuk 28z ditambah 5z menghasilkan 30z. Dan 12 ditambah dengan min 65 menghasilkan min 53. Nah, di sini kita menyebutnya dengan persamaan 4. Nah, langkah kedua yaitu kita mengeliminasi y dari persamaan 2 dan 3. Karena tadi adalah mengeliminasi y dari persamaan 1 dan 2, maka kita harus mengeliminasi juga y dari persamaan 2 dan 3. Yaitu kita tulis persamaannya 3x dikurang 4y ditambah z sama dengan min 13. Dan persamaan kedua 5x dikurang y dikurang 8z sama dengan 30. Nah, di sini kita menggunakan angka 1 dan 4 karena kita ingin mengeliminasi y dari persamaan 2 dan 3. Nah, 1 dikali 3x ini sama dengan 3x, 1 dikali 4y sama dengan 4y, 1 dikali z sama dengan z, dan 1 dikali min 13 sama dengan min 13. Nah, kita lakukan pada persamaan kedua. 4 dikali 5x sama dengan 20x, 4 dikali y sama dengan 4y, 4 dikali 8 sama dengan 32z, dan 4 dikali 30 sama dengan 120. Nah, di sini kita akan jumlahkan, tapi nilai y ini sudah tereliminasi karena memiliki nilai yang sama. Jadi, 3 ditambah 20x sama dengan min 17x, dan z ditambah min 32z sama dengan 33z, dan min 13 ditambah 120 sama dengan min 133. Nah, selanjutnya kita eliminasi z dari persamaan 4 dan 5 yang telah kita hasilkan tadi. Nah, kita masukkan persamaan 4 yaitu 2x ditambah 23x ditambah 33z sama dengan min 53. Dan persamaan 5 min 17x ditambah 33z sama dengan 133. Nah, di sini kita kurangkan, di mana nilai z ini sudah tereliminasi. Maka 23 dikurangi min 17x menghasilkan 40x, dan min 53 dikurang 133 itu sama dengan 80. Maka nilai x-nya di sini sama dengan 2 karena 80 dibagi 40 menghasilkan 2. Kemudian langkah keempat yaitu substitusikan x ini ke persamaan 4, di mana nilai x ini sama dengan 2. Nah, persamaan 4 yaitu 23x ditambah 33z sama dengan min 53. Nah, kita masukkan nilai x sama dengan 2 menjadi 23 dikali 2 sama dengan 33z atau sama dengan min 53. Nah, 23 dikali 2 itu sama dengan 46. 46 dikurang 33z sama dengan min 53. Nah, min 33z sama dengan min 99. Karena 46 dipindah ruas di sini ditambahkan dengan min 53 yaitu menghasilkan min 99. Nah, z ini sama dengan 3 karena
min 99 dibahagi dengan min 33 menghasilkan 3. Langkah terakhir yaitu disubstitusikan X sama dengan 2 dan Z sama dengan 3 ke persamaan 3. Nah, persamaan 3 ini 5X dikurang Y sama dengan 8Z sama dengan 30. Nah, kita substitusikan nilai X sama dengan 2 dan Z sama dengan 3. Jadi 5 dikali 2 dikurang Y dikurang 5 dikali 8 sama dengan 30. Menghasilkan 10 dikurang Y dikurang 24 sama dengan 30. 10 kurang Y dikurang 24 ini sama dengan 3. Di mana min Y ini sama dengan 44. Nah, Y sama dengan min 44. Jadi kita mendapatkan nilai X, Y, dan Z. X-nya itu sama dengan 2, Y-nya sama dengan min 44, dan Z-nya sama dengan 3. Selanjutnya kita masuk pada contoh soal dengan menggunakan metode substitusi. Nah, carilah himpunan penyelesaian SPLTV berikut dengan metode substitusi. X dikurang 2, Y ditambah Z sama dengan 6. 3X ditambah Y dikurang 2Z sama dengan 4. 7X dikurang 6Y dikurang Z sama dengan 10. Nah, alternatif penyelesaiannya, langkah pertama yang dilakukan yaitu dari persamaan pertama, nyatakan variabel X sebagai fungsi Y dan Z sebagai berikut. Nah, kita nyatakan variabel X ini sebagai fungsi Y. Nah, X sama dengan 2Y ditambah Z sama dengan 6 menjadi X sama dengan 2Y dikurang Z ditambah 6. Nah, langkah kedua setelah kita menyatakan variabel X sebagai fungsi Y dan Z, yaitu substitusikan variabel atau peubah X ke dalam persamaan kedua. Yaitu persamaan kedua 3X ditambah Y dikurang 2Z sama dengan 4. Nah, X-nya ini kita ganti dengan persamaan yang telah kita dapatkan pada langkah pertama, yaitu 2X dikurang Z ditambah 6 ditambah Y dikurang 2Z sama dengan 4. Nah, kita akan mengalihkan masuk ke dalam persamaan ini, jadi angka 3 ini akan dikalikan masuk. Nah, 3 dikali 2Y sama dengan 6Y, 3 dikali Z sama dengan 3Z, dan 3 dikali 6 sama dengan 18, ditambah Y dikurang 2Z sama dengan 4. Nah, di sini untuk yang memiliki variabel Y atau variabel yang sama, kita jumlahkan di sini menjadi 7Y dikurang 5Z ditambah 18 sama dengan 4. 7Y dikurang 5Z sama dengan 4 dikurang 18. Nah, 7Y dikurang 5Z sama dengan min 14. Ini adalah persamaan 1. Kemudian langkah selanjutnya yang kita lakukan yaitu substitusikan nilai X ke dalam persamaan ketiga. Nah, kita akan substitusikan yaitu 7X dikurang 6Y dikurang Z sama dengan 10. Nah, kita substitusikan nilai X yang ke dalam persamaan ini. 7 dikali 2X, 2Y dikurang Z ditambah 6 dikurang 6Y dikurang Z sama dengan 10. Nah, kita kalikan masuk yaitu 7 kali 2Y sama dengan 14Y, 7 kali Z sama dengan 7Z, 7 dikali 6 sama dengan 42, dikurang 6Y dikurang Z sama dengan 10. Nah, di sini menghasilkan 8Y dikurang 8Z ditambah 42 dikurang 10. 8X dikurang 8Z sama dengan 10 dikurang 42. 8Y dikurang 8Z sama dengan min 32. Maka Y dikurangi Z sama dengan 4.
Langkah selanjutnya itu persamaan 1 dan 2 membentuk SPLDV Y dan Z, yaitu 7Y dikurang 5Z sama dengan min 14, Y dikurang Z sama dengan min 4. Selanjutnya yaitu selesaikan SPLDV tersebut dengan metode substitusi. Pilih salah satu persamaan yang paling sederhana, yaitu persamaan kedua. Dari persamaan kedua kita peroleh Y kurang Z sama dengan min 4, Y sama dengan Z dikurang 4. Nah, kita substitusikan ubah Y ke dalam persamaan pertama, yaitu 7Y dikurang 5Z sama dengan min 14. Nah, kita masukkan persamaan Y tadi, 7 dalam kurung Z kurang 4 dikurang 5Z sama dengan min 14. Nah, kita kalikan masuk, 7 dikali Z sama dengan 7Z, 7 dikali 4 sama dengan 28, dan dikurangi dengan 5Z sama dengan min 14. 2Z sama dengan 14 ditambah 8. Nah, 2Z ini sama dengan 14, maka Z sama dengan 14 dibagi 2 sama dengan 7. Selanjutnya substitusikan nilai Z sama dengan 7 ke dalam salah satu SPLDV, misalnya Y kurang Z sama dengan min 4, sehingga kita peroleh Y kurang 7 sama dengan min 4, Y kurang 7 sama dengan min 4, Y sama dengan min 4 ditambah 7, menghasilkan Y sama dengan 3. Selanjutnya, substitusikan nilai Y dan Z ke dalam satu SPLDV, misalnya X kurang 2Y ditambah Z sama dengan 6, sehingga diperoleh X dikurang 2Y ditambah Z sama dengan 6, X dikurang 2 dikali 3 ditambah 7 sama dengan 6. X sama dengan X kurang 6 ditambah 7 sama dengan 6. X ditambah 1 sama dengan 6. X sama dengan 6 dikurang 1, yaitu X sama dengan 5. Dengan demikian, kita peroleh nilai X sama dengan 5, Y sama dengan 3, dan Z sama dengan 7. Sehingga himpunan penyelesaian dari SPLTV di atas adalah 5,3,7. Selanjutnya kita masuk pada contoh soal dengan menggunakan metode keduanya, yaitu eliminasi dan substitusi. Tentukan himpunan penyelesaian dari SPLTV berikut dengan menggunakan metode gabungan antara eliminasi dan substitusi. Di sini terdapat 3 persamaan, yaitu 2X tambah 3Y dikurang Z sama dengan 11, itu adalah persamaan 1. 2X dikurang 2Y ditambah 2Z sama dengan 4, itu adalah persamaan 2. Dan min 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan min 3, itu adalah persamaan 3. Alternatif penyelesaiannya, yang pertama yang harus kita lakukan yaitu eliminasi X dari persamaan 1 dan 2. Nah, kita akan mengeliminasinya, yaitu kita tulis dulu persamaan 1, 2X ditambah 3Y dikurang Z sama dengan 11, dan persamaan kedua 2X dikurang 2Y ditambah 2Z sama dengan 4. Nah, kita kurangkan kedua persamaan ini, karena variabel X ini sudah memiliki nilai yang sama, maka dia dianggap habis atau tereliminasi. Jadi tersisa 5Y dikurang 3Z sama dengan 7. Ini menghasilkan persamaan 4. Nah, selanjutnya yaitu eliminasi X dari persamaan 1 dan 3. Nah, kita tulis dulu persamaan 1, 2X ditambah 3Y dikurang Z sama dengan 11, dan persamaan 3 min 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan min 3. Nah, di sini 2X dengan min 2X ini sudah tereliminasi, maka menghasilkan 4Y sama dengan 8, di mana Y sama dengan 2 karena
8 dibagi 4 sama dengan 2. Selanjutnya yaitu kita mensubstitusikan Y sama dengan 2 ke persamaan 4. Persamaan 4 yang tadi kita hasilkan yaitu 5Y dikurang 3Z sama dengan 7. Nah, kita masukkan nilai Y-nya itu sama dengan 2. Maka 5 akan dikalikan 2 dikurang 3Z sama dengan 7. 5 dikali 2 dikurang 3Z sama dengan 7. Nah, di sini min 3Z sama dengan 3. Nah, Z sama dengan 1. Selanjutnya itu substitusikan Y sama dengan 2 dan Z sama dengan 1 ke persamaan 1. Persamaan 1 yaitu 2X ditambah 3Y dikurang Z sama dengan 11. Maka kita akan masukkan nilai Y sama dengan 2 dan Z sama dengan 1. 2X ditambah 3 dikali 2 dikurang 1 sama dengan 11. 2X ditambah 5 sama dengan 11. Nah, 2X ini sama dengan 6. Kemudian X sama dengan 3 karena 6 dibagi 2 adalah 3. Jadi untuk himpunan penyelesaiannya adalah 3,2,1. Nah, baik, itu saja penjelasan yang akan saya jelaskan dalam video ini. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.